Season 2, Bab ke-23. Tes DNA. Mata Darren membulat sempurna dengan kening mengernyit. Niat Alfian untuk melakukan tes DNA sungguh membuatnya terkejut. Apalagi, alasan Alfian ingin melakukan tes DNA hanyalah karena ucapan Bray mengenai Amira yang memiliki wajah mirip dengannya. Darren sendiri tidak tahu semirip apa mereka, sebab belum pernah melihat wajah Amira sama sekali. Kamu yakin sampai mau tes DNA? Tanya lelaki itu hendak memastikan. Mengangguk mantap, Alfian menatap sang sahabat. Aku rasa itu cara yang paling akurat untuk membuktikan semua dugaan. Aku bisa saja mengabaikan ucapan anakku. Seseorang mungkin memiliki kemiripan meskipun tidak sedarah, dan itu hal biasa. Tapi, saat Bray berkata bahwa dia merasa adik kembarnya seperti ada di dekatnya, aku tidak bisa mengabaikannya. Anak kembar memiliki perasaan yang lebih kental. Mereka tumbuh dalam satu plasenta. Mata Alfian tampak berkilat saat mengucapkan kalimat panjang itu. Darren turut merasa haru dan sedih di saat yang bersamaan. Aku paham perasaanmu. Tapi, kita tidak bisa berharap terlalu banyak agar tidak kecewa, jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Aku sudah memikirkan itu. Karena itulah aku melakukannya diam-diam tanpa sepengetahuan Aileen. Aku tidak mau dia kecewa. Ucapnya lirih. Dia butuh waktu yang lama untuk bisa memaafkan dirinya atas kejadian itu. Baiklah, aku akan segera hubungi Ustadz Syam dan membuat janji untuk bertemu. Kalau bisa secepatnya. Darren mengangguk. Tenang saja. Maaf aku agak mendesak. Aku bukan tidak merelakan kepergian Bian. Demi Allah, andai aku melihat jasadnya, mungkin aku tidak akan berharap sampai sejauh ini. Tapi, sampai sekarang putri kecilku tidak ditemukan. Sebagai seorang ayah aku berharap masih punya kesempatan untuk memeluknya, walaupun hanya untuk 1 menit. Insya Allah semua akan dipermudah. Sampai kapanpun juga pelangi tidak akan terlihat indah di mata orang yang buta warna. Selama kamu tidak membuka hati, kamu tidak akan bisa melihat kebaikan yang ada dalam diri Amila. Karena semua kebaikan itu tertutup oleh iblis yang ada di hatimu. Ucapan Boy sebelum pulang tadi terus terngiang di telinga. Menusuk ke hati dengan begitu sempurna. Tajam dan tepat sasaran. Apa selama ini aku sudah salah karena terlalu berpikiran buruk tentang Amila? Membaringkan tubuhnya di sofa, Elan mengganti channel televisi untuk mencari tayangan menarik. Namun, semua tontonan terasa membosankan. Membuatnya segera menekan tombol off dan membalikkan tubuhnya. Ingin terpejam, tetapi sulit. Sesekali ia melirik ke arah kamar istrinya. Sejak Boy dan teman dokter wanitanya pulang, ia belum memeriksa kondisi Amira lagi. Erlan sengaja tidak ke kamar dan memilih menunggu di ruang televisi yang berada tak jauh dari kamar istrinya. Khawatir jika Amira terbangun dan membutuhkan bantuan. Brak! Suara benda terjatuh yang terdengar dari kamar membuat Erlan terlonjak. Lelaki itu refleks bangkit meninggalkan sofa dan berlari menuju kamar. Saat membuka pintu, terlihat Amira terbaring di lantai dengan gelas kosong di tangan. Bercak darah yang menetes dari hidung membuat seluruh tubuhnya meremang. Amila, kamu kenapa? Pekik lelaki itu segera mendekat dan berjongkok di samping istrinya. Ia memangku tubuh lemah itu sambil mengguncang bahunya pelan. Pertama kali melihat wajah Amila tanpa tertutupi cadar membuat jantung Elan berdegup cepat. Ia menatap lekat-lekat wajah itu. Hidung mancung, bibir tipis dengan dagu lancip, bulu mata hitam yang lentik alami. Sangat cantik menyerupai boneka hidup. Sejenak pikiran konyolnya malah menebak andai Bian masih ada mungkin akan secantik ini. Tanpa sadar matanya melelehkan cairan bening. Namun, darah yang mengalir di hidung membuatnya segera tersadar. Amira, bangun. Kamu kenapa? Panik, Elan meraih selembar tisu dan mengusap lelehan cairan merah yang mengalir dari hidung. Tubuh Amira bahkan terasa lebih hangat dibanding sebelumnya. Tanpa mengulur waktu, ia segera mengangkat tubuh istrinya menuju mobil. Ia baringkan di depan dan mengatur kursi agar Amira bisa berbaring dengan nyaman. Saking paniknya, Elan sampai lupa menutup pintu dan gerbang rumahnya. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Abah, Umi, Ibu. Sesekali Elan menoleh. Selama perjalanan beberapa kali Amira terdengar melenguh, memanggil Abah, Umi dan seseorang yang disebutnya sebagai ibu.
Hingga mobil yang dikemudikan Erlan memasuki halaman rumah sakit dan berhenti di depan ruang IGD. Apa ada dokter wanita? Tolong istri saya. Teriakan Erlan menggema di setiap sudut. Beberapa petugas medis yang berjaga pun sigap membantu. Erlan menggendong Amira memasuki ruang IGD dan membaringkannya di ranjang pasien. Istrinya kenapa, Pak? Tanya seorang wanita berpakaian putih. Demam tinggi dan menggigil, Dok. Dia juga mimisan. Jawabnya panik. Sejak kapan demamnya? Erlan terdiam. Ia bahkan tidak tahu sejak kapan Amira mengalami demam. Para petugas medis melakukan pertolongan. Ada yang sedang mengukur suhu tubuh. Ada pula yang memeriksa tekanan darah. Sementara yang lain mencatat pada sebuah buku. Silahkan menunggu di luar dulu, ucap sang dokter. Menghadapi keadaan seperti ini membuat Erlan frustrasi. Ia bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Entah harus menghubungi siapa. Aileen membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur. Sudah hampir 1 jam ia terbaring, tetapi tak dapat terpejam. Entah untuk alasan apa. Ia merasa sangat gelisah. Menyibak selimut, tangan wanita itu mengulur. Meraih ponsel miliknya dan untuk memeriksa pesan. Ada beberapa panggilan tidak terjawab dan juga pesan dari sang suami. Sayang, tidur duluan. Ya, aku lagi di luar sama Darren dan Joe. Ada urusan sedikit. Isi pesan Alfian yang dikirim kurang lebih 21 jam lalu. Iya, Mas. Pulangnya jangan larut. Ya, balas Aileen. Kemudian meletakkan ponsel kembali ke meja. Ia merenung selama beberapa saat dengan punggung bersandar. Ya Allah, ada apa denganku? Ia memijat kepala, lalu mengusap wajahnya. Setiap kali hati merasa gelisah, hal yang dilakukan Aileen adalah menjalankan syarat untuk mendapat ketenangan. Berharap segala firasat buruk dalam hatinya menghilang seiring dengan doa-doa yang ia panjatkan. Aileen masih terisak-isak di atas sajadah saat mendengar pintu kamarnya terbuka. Detik kemudian, sepasang tangan menyentuh bahunya. Kamu kenapa nangis? Alfian langsung mendekap sang istri. Namun, isak tangis wanita itu malah semakin menjadi jeti. Aku tidak tahu, Mas. Perasaanku tidak enak, seperti sedang terjadi sesuatu yang buruk. Memang apa yang terjadi? Kenapa bisa merasa seperti itu? Aku tidak tahu, padahal kita baik-baik saja. Oma dan Mama dalam keadaan sehat. Anak-anakku ada di rumah dan mereka baik-baik saja. Tapi, kenapa rasanya hatiku sakit sekali? Alfian mengusap kepala dan punggung Aileen yang masih terbalut mukena. Tenang saja, insya Allah semua akan baik-baik saja. Itu hanya perasaanmu saja. Kata orang suasana hati kita gampang berubah karena keadaan. Mungkin kamu hanya sedang bosan. Jemarinya mengusap lelehan air mata yang mengalir di pipi. Sudah malam, sayang. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Pikirkan hal-hal positif saja. Kita baik-baik saja dan hidup kita cukup bahagia. Anak-anak juga sehat semua. Bujuknya lembut. Tidur saja, yuk. Nanti aku pijat sampai kamu tidur. Aileen menatap mata hangat suaminya, lalu mengusap jejak-jejak air mata yang ia tinggalkan. Membuka mukena berwarna putih tulang yang membalut tubuhnya. Sini, biar aku yang lipat. Tawar Alfian, meraih mukena dan sajadah. Setelah melipat dan meletakkan di meja, ia merangkul sang istri menuju tempat tidur. Aileen merasakan kenyamanan saat jemari Alfian melakukan pijatan lembut pada seluruh tubuhnya. Hingga beberapa menit berlalu, ia mulai mengantuk dan terpejam. Alfian mengulas senyum sembari membelai wajah istrinya. Andai benar bahwa Amira adalah bian kita yang hilang, kamu pasti akan sangat bahagia. Semoga Allah memberikan petunjuk. Ucapnya dalam hati, lalu mengusap rambut panjang sang istri dan membenamkan kecupan di kening. Selamat tidur, sayang. Setelah memastikan Aileen benar-benar lelap, Alfian memakaikan selimut. Bangkit menuju lemari dan mengeluarkan setelan piyama. Namun, tiba-tiba ponselnya berdering. Siapa yang telepon malam-malam begini? Ia melirik ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 12. Turn. Tanpa mengulur waktu Alfian segera menjawab panggilan. Assalamualaikum. Turn. Waalaikumsalam. Alfian, maaf aku menghubungimu malam-malam.
Erlan baru saja menghubungiku. Katanya, Amira dilarikan ke rumah sakit. Deh. Jantung Alfian seperti akan berhenti berdetak. Dalam sepersekian detik matanya digenangi cairan bening.